Semua arah daripada perumpamaan punya ciri yang sama, yaitu pemisahan. Mulai dari perumpamaan pertama ini, perumpamaan tentang hamba yang setia dengan hamba yang jahat. Perumpamaan ini dipisahkan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Di situ ada berbicara tentang bagaimana orang-orang yang tetap setia dalam situasi tanpa Tuhan. Tuannya pergi, dia tetap setia. Tapi ada hamba-hamba ketika Tuannya datang, mereka baik-baik. Tapi Tuannya pergi, dia mulai jahat dan malas. Dia mulai mukul orang lain. Dia mulai jelek-jelekin orang lain. Dia mulai melakukan sesuatu yang jahat dan itu akan dapat teguran. Ini perumpamaan yang pertama. Jangan sampai kita ditemukan sebagai hamba yang jahat dan malas. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Jangan karena ada orang yang lihat, tapi Tuhan yang lihat. Sungguh-sungguhlah engkau. Setialah di hadapan Tuhan. Bukan karena teman, bukan karena siapapun, tapi sungguh-sungguhlah supaya apa? Bapamu di tempat yang tersembunyi menemukanmu sebagai hamba yang baik dan yang setia. Perumpamaan kedua tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Ini cerita apa? Tentang hati yang membawa minyak di hadapan Tuhan. Tadi saya khotbah tentang minyak. Nah, gadis bodoh gak perlu membawa minyak. Yang penting rajin, yang penting tampil, yang penting keren, yang penting kelihatan di depan banyak orang. Ujungnya gadis bodoh. Pemisahan ini berbicara kepada kita bahwa akan dipisahkan gadis bijaksana. Bedanya apa gadis bijaksana dan gadis bodoh? Masalah buli-buli yang berisi minyak. Seriuslah engkau. Beda antara orang yang serius dengan yang tidak serius. Orang yang sungguh-sungguh dengan yang gak sungguh-sungguh. Orang yang segenap hati dengan orang yang tidak dengan segenap hati. Cara melayaninya itu beda. Bukan cara tampilnya. Mungkin ada orang yang gak sungguh-sungguh tapi tampilnya di panggung keren. Tuhan mah gak kagum dengan yang keren kalau hatimu gak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bukan karena ada orang yang lihat atau ada kamera yang lihat. Sungguh-sungguh itu karena hatimu. Ini pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini bicara tentang upahku nanti. Ini bicara tentang persembahanku di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang penyembahanku di hadapan Tuhan. Menyembahlah, bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Hiduplah di hadapanmu Tuhan dengan kekudusan. Hiduplah dengan ketulusan. Jangan rusak apa yang sudah dibangun Tuhan dalam hatimu. Jangan sampai ditemukan menjadi gadis yang bodoh. Perumpamaan ketiga adalah perumpamaan tentang talenta. Di situ dipisahkan antara orang yang mengembangkan talenta. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Di situ ada seorang hamba yang menyimpan talentanya bawah tanah. Kenapa dia menyimpan? Karena dia punya persepsi yang salah kepada tuannya. Ngapain aku kerja capek-capek? Ngapain aku melakukan hal ini? Toh hasilnya diambil sama Tuhan. Buat apa? Keringatku gak berguna, saya gak mau. Dia punya persepsi yang salah tentang tuannya. Harusnya apa yang Tuhan kerjakan dalam hati kita lipat gandakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang lain tidak berdoa untuk pelayanan, kau harus berdoa. Bukan karena orang yang ngajarin, Tuhan saya mau pelayan, ya berdoalah. Gak perlu ada orang lain. Ini bukan berbicara tentang apa yang ditampilkan keren gak keren. Lihat,
Sesuatu yang keren itu bukan di mata manusia. Yang keren itu di dalam hati Tuhan. Ketika engkau membangunnya, maka yang keren itu, yang mengalir deras, itu karena engkau bangun di hadapan Tuhan.